ringkas intinya saja ya. Jadi memang tema ini adalah terobosan dari syarat-syarat mufassir 2 pertemuan lalu ya. 2 pertemuan lalu kita belajar tentang syarat-syarat mufassir. Ada 15 ilmu pengetahuan yang harus dikuasai. Mulai dari bahasa Arab dengan berbagai cabangnya, ilmu hadis, usuluddin, dan berbagai sampai terakhir harus laduni orangnya ya, harus cerdas atas petunjuk Allah, dan itu tidak mudah menjadi mufassir. Makanya kemudian Pak Quraisy atau beberapa intelektual muslim yang sekarang mengusulkan sulitnya menjadi mufassir itu kalau untuk menafsirkan 30 juz. Kalau menafsirkan hanya tematik maka tidak perlu serumit itu. Nah, ini ada buku kita saya kenalkan. Nah, ini sudah terlihat cover kitabnya atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini judulnya Takwinu Malakatit Tafsir. Bacanya kalau sebelum ada kata takwinu ya malakatut tafsir ya. Setelah ada kata takwinu jadi malakatit tafsir. Jadi tofa. Khotwatun amaliyatun, langkah-langkah proses ditakwini untuk membentuk dhihniyatul mufassir, kemampuan menafsirkan. Jadi ini terobosan, ini orang Saudi ya. Kitab ini saya pernah belajar, Pak Uli Nuha juga dan beberapa dosen IKI yang lain di PSG, Pusat Studi Qur'annya Pak Quraisy, tempatnya dekat ini, dekat kampus 2 UIN, dekat pasca UIN ya. Kalian kalau sudah tidak pandemi bisa berkunjung ke situ. Itu perpusnya banyak ya. Dan ada forum diskusi mahasiswa IKI, PT IKI, UIN. Tuh, ada diskusi ulumul Quran di situ. Jadi waktu itu saya, Pak Ulin dan teman-teman yang lain dapat program 6 bulan. Program kader mufassir, gayanya kader mufassir, pengen jadi mufassir. Sampai sekarang jadinya akademisi semua ya. Doktor tafsir, dosen tafsir, belum ada yang menafsirkan seperti Pak Quraisy atau ulama yang lainnya. Tapi ya mungkin nanti pada waktunya ya. Nah, ini adalah langkah-langkah praktis, teknis praktis agar seseorang bisa mengasah dirinya untuk bisa menafsirkan. Walaupun bisa jadi orang sudah belajar berbagai ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, hadis, ulumul hadis, ulumul Quran, ulumul tafsir, ilmu qiraat dan lain-lain. Tapi bagaimana ya menafsirkan awalnya gimana nih? Nah, itu kan bisa jadi gamang atau bingung langkah memulainya. Bisa jadi kemudian juga seorang yang menafsirkan harus seperti apa. Nah, itu. Nah, ini ada langkah-langkah praktis yang bisa ditempuh. Nah, ini karena ini kita baru, maka kita lihat daftar isinya. Katanya di halaman 63 mulai ya. Jadi ini bukan materi kaleng-kaleng sengarangnya dosen karena ada silabinya, bukan ya. Karena ini juga berlaku di Timur Tengah ya, di dunia Islam, di luar Indonesia juga. Kita lihat di daftar isinya. Nah, ini di halaman 63. Nah, ini ada khotwatun takwini malakati tafsir. Langkah-langkah membentuk atau membangun malakah. Malakah itu malakah itu kemampuan.
keahlian atau maharoh. Maharoh itu kemahiran. Berarti langkah-langkah membangun kemampuan menafsirkan. Nah, kita ini kan belum mampu nih. Kita pengen mampu menafsirkan. Bagaimana caranya? Nah, itu ada 6 tadi di PPT dipaparkan panjang lebar. Langkah pertama, al-khutwatul ula. Langkah pertama, at-tazawwudu minal ulumi ad-daruriyah li ilmi tafsir. Membekali diri, at-tazawwud dan berbekal ya, berbekal minal ulumi dengan ilmu-ilmu ad-daruriyah yang penting li ilmi tafsir bagi ilmu tafsir. Jadi tetap saja tidak boleh lepas dari syarat-syarat, harus membekali diri tetap. Bedanya apa Pak? Kalau gitu Pak tetap sulit dong Pak berarti. Tetap sulit dong berarti harus menguasai ilmu. Nah bedanya begini. Kalau di dalam syarat-syarat menafsirkan menurut Jalaluddin As-Suyuti yang ada 15 ilmu itu di dalam kitabnya ayyakuna aliman bi ilmil lughah. Hendaklah seorang mufassir alim, menjadi intelektual excellent, pra-excellent, menjadi profesional di bidang nahwu, ahli gitu ya, bidang bahasa Arab. Ayakuna aliman bi ilmin nahwi, ayakuna aliman bi ilmi sarfi, ayakuna aliman bi ilmi qiraah, ayakuna aliman bi ilmi hadis, ayakuna aliman bi ilmi ulumil Quran, ayakuna aliman, dan seterusnya. Jadi harus menguasai dan alim di bidang-bidang ilmu keislaman semua itu. Kalau ini hanya at-tazawwudu, berbekal atau pernah belajar. Nah, kalian ini belajar ini. Di IKI itu kan belajar ulumul Quran. Sampai ulumul Quran 1, 2, 3, 4. Belajar ulumul hadis. Belajar tafsir tematik. Belajar dan lain-lain. Semua itu adalah berbekal. Membekali diri dengan ilmu-ilmu tafsir. Jadi tidak nunggu harus jadi alim dulu. Kalau mau berlatihan nunggu jadi alim dulu, nggak latihan-latihan nanti. Pokoknya sudah pernah belajar, dipraktekkan gitu ya. Tapi nggak boleh juga langsung menafsirkan tanpa belajar dulu, nggak boleh. Jadi harus pernah belajar ilmu-ilmu tafsir, baik ilmu bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan lain-lain semuanya. Yang disyaratkan itu minimal pernah belajar. Kemudian langkah kedua, ikhtiarul ayat allati sayatadribu ala tafsiriha. Atau sayatadrobu juga. Sayatadrobu. Ikhtiarul ayat, memilih beberapa ayat allati yang akan dilatihkan untuk ditafsirkan. Jadi namanya juga latihan ya. Tidak perlu membayangkan mau menafsirkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kalau sudah ahli boleh. Kalaupun sudah ahli tapi belum pernah menafsirkan, juga harus latihan dulu beberapa ayat. Nah, kalau mau latihannya dengan tafsir tematik, maka milih saja ayat-ayat yang satu tema. Nah, kalau tafsir tematik kan, ini mohon suara-suara lainnya di unmute dulu ya. Ini okay. Nah, memilih ayat-ayat yang hendak dilatihkan. Jadi kalau Anda mau, makanya kalau di skripsi mahasiswa S1 itu tafsir tematik. Itu kan dalam rangka apa? Latihan itu. Sebelum tafsir tahlili, menafsirkan dari Al-Fatihah sampai Nas 30 juz itu tafsir tematik dulu. Tafsir tematik itu kan satu tema. Kita memilih tema tertentu lalu mengumpulkan ayat-ayatnya, ya kan? Ayat-ayat yang terkaitnya. Umpamanya wabah penyakit menurut Al-Quran. Sekarang corona sudah reda, tapi kan pemerintah belum mencabut. Kita mau menafsirkan ayat-ayat tentang wabah corona. Oh, berarti cari kata kunci dulu. Kalau tafsir tematik, wabah. Ayatnya tentang wabah apa saja? Oh, musibah.
musibah apa saja. Oh, penyakit itu bahasa Arabnya apa? Ada ayatnya enggak? Apa? Terus gitu terus. Dicari ayat-ayat yang terkait kalau mau tafsir tematik. Kalau nggak tematik, kalau tematik terlalu berat, oke, beberapa ayat saja. Oke, ayat yang dipilih tadi sudah dipaparkan di PPT, sebaiknya kalau kita mau melatih diri untuk menafsirkan, maka ayat-ayat yang biasa kita dengar tafsirnya. Yang biasa kita dengar atau yang sudah kita tahu tafsirnya. Sudah tahu kok, ya namanya mau latihan. Maka memilih ayat-ayat yang kita sudah tahu sebetulnya tafsirnya. Dari beberapa kitab tafsir. Contoh yang biasa mahasiswa orang-orang IKI yang ayat paling akrab adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan gitu ayat itu ya. Ayat para penghafal Quran itu. Inna nahnu, sesungguhnya kami Allah, nazalna, kami menurunkan al-dzikra, Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaga Quran tersebut. Nah, sekarang kenapa bisa saya katakan bahwa ayat yang tadi dibaca itu, potongan ayat ya, itu sudah biasa bagi orang-orang IKI. Itu karena terkait dengan menjaga Al-Quran. Kalian kan penghafal kan menjaga Al-Quran juga. Nah, coba saya mau ini nih, mau jawaban nih dari kelompok 10 atau yang lainnya. Di situ kan ada inna nahnu. Sesungguhnya kami, pakainya kami. Padahal yang menurunkan Quran Allah. Allah itu banyak apa sedikit? Nah, bukan sedikit. Allah itu satu apa banyak? Satu Allah itu. Hanya satu kan nggak boleh. Allah ada dua. Namanya nggak tauhid. Nah. Allah itu satu. Loh satu kok pakainya inna nahnu. Inna nahnu kan sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Nahnu ya kami. Nazalna kami menurunkan. Kenapa bukan pakainya domir mutakalim wahdah? Kenapa pakai domir mutakalim ma'al ghair? Nahnu. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami terhadap Quran tersebut lahafidun. Kenapa dalam menjaga Quran juga pakainya kami? Bukan Allah sendiri, tapi kami. Kenapa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan menjelaskan kenapa di dalam Al-Quran, ketika Allah menurunkan Quran dan menjaga Al-Quran, keaslian Quran, pakainya nahnu. Pakainya domirna. Domirna kan untuk orang banyak. Padahal yang menurunkan Quran adalah Allah. Kenapa demikian? Biasanya orang-orang IKI atau penghafal Quran tahu akan ini. Silakan, kalian sudah 4 semester walaupun online ya. Nggak apa-apa ya. Yang lainnya juga online. Nah, ada yang bisa jawab? Silakan, kelompok 10 atau yang lainnya. Kalau mau jawab ya dibuka suaranya. Silakan. Limadza fil Quran, kenapa dalam Quran ketika Allah menyatakan bahwa Allah yang menurunkan Quran dan Allah yang menjaganya pakainya nahnu. Kenapa bukan pakai ana? Inna nahnu. Izin minta Ya, Pak. Azki. Gimana Azki? Karena di dalam penjagaan Al-Quran itu tidak hanya Allah yang menjaga, tapi ada orang-orang yang menghafalnya juga yang menjaga Al-Quran tersebut, Pak. Ya, betul. Karena Allah di dalam menjaga Al-Quran melibatkan nabi, sahabat, dan para penghafal Al-Quran. Siapa penghafal Al-Quran? Mahasiswi IKI. Nah, jadi kalian itu sudah jelas fungsinya di mata Allah ya. Menjaga Al-Quran itu luar biasa. Nah, kalau yang 212 itu menjaga fatwa, ya kan? Lalu ini kalian menjaga Quran, luar biasa. Kalau para Habib itu katanya keluarga Nabi, keturunan Nabi, kalian keluarga Allah. Penjaga Quran itu keluarga Allah. Bukan berarti anak Allah atau ponakannya Allah, bukan. Allah nggak punya anak.
nggak punya ponakan, nggak punya istri, nggak punya suami. Allah bukan seperti kita. Tapi maksudnya adalah dilibatkan Allah di dalam menjaga Al-Quran. Maka kan tadi dari jawaban Azki Syafrina Mumtaza ini, jelas makna atau penjelasan dari ayat ini akrab dengan orang-orang iki, para penghafal Quran. Maka coba pilih 1 atau 2 ayat yang sudah akrab kalau mau menafsirkan. Ya. Kemudian yang ketiga, nah berarti ini kan lebih ringan dari tafsir tematik. Kalau tafsir tematik kan mengumpulkan ayat-ayat seluruh yang dalam Quran yang satu tema kandungannya. Kalau ini enggak harus banyak, 1, 2, 3 ayat cukup. Tafsir tematik juga boleh kalau mau, ya. Kemudian langkah ketiga, al-khutwatu tsalitsah fahmul ayati bil judi adzati al-mahd. Artinya memahami ayat dengan kesungguhan secara mandiri. Nah, secara mandiri tadi sudah dijelaskan di PPT, bukan berarti mikir-mikir sendiri, bukan. Tanpa ilmu. Karena tadi langkah ketiga ini dimungkinkan kalau kita sudah berbekal dengan ilmu-ilmu ini semua. Ilmu yang pertama tadi. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan ketika menafsirkan Quran. Yang disyaratkan. Ilmu bahasa Arab, nahwu, soroh, balagonya, kemudian ilmu hadis, ulumul hadis. Sehingga bisa tahu ini hadisnya sahih atau enggak. Bisa tahu ini majas atau enggak kalau secara bahasa. Ya. Jadi walaupun merenungkan makna dari Quran sendiri itu dengan ilmu, bukan pikiran yang kosong, ya. 1. Yang kedua, untuk makna-makna kata yang mudah, ya sudah, kayak ma'un, al-malun, syajarun, kan maknanya biasa. Syajarunnya pohon, malunnya harta, ma'unnya air, gitu ya, sama unnya ya gitu ya. Jadi cukup itu. Nah, kemudian memikirkan sendiri ini artinya juga melihat konteksnya tadi. Konteks turunnya Al-Quran secara umum. Oh, itu untuk memberi ketauhidan, memberi kabar tentang keesaan Tuhan. Maka tidak boleh menafsirkan bertentangan dengan konteks umum. Menafsirkan ke ujung-ujungnya membawa kemusyrikan, nggak boleh. Kemudian konteks turunnya Al-Quran secara umum juga, Quran turun untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kerusakan. Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi nggak boleh kemudian menafsirkan Quran ujung-ujungnya bikin kerusakan. Ada apa begitu? Ada. Contohnya ISIS. Para teroris itu ya, ikhwan yang mengaku para muslim juga, menafsirkan Quran ayat-ayat perang dilakukan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kalian semua, bunuhlah orang musyrik haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menemuinya. Maka asal bukan muslim, asal musyrik, maka boleh dibunuh, kata ISIS. Nah, berarti non muslim boleh dibunuh. Nasrani, kemudian Nasrani kan Tuhannya 3, kemudian Hindu Tuhannya banyak kita. Nanti kita bunuh-bunuhan semua. Nah, itu bikin kerusakan. Tidak mungkin Al-Quran ketika ditafsirkan isinya bikin kerusakan di muka bumi, bikin teroris. Jadi dengan melihat konteks umum turunnya Quran, maka tafsir yang ada harus membawa kemaslahatan, bukan kerusakan. Selain konteks turunnya Al-Quran di dalam merenungkan sendiri itu, orang yang berlatih mufasir juga konteks surah. Surat ini turun apa ya? Ada tadi di PPT untuk mengetahui konteks surah itu kitabnya apa. Kita kan awam nih. Al-Ikhlas itu apa? Dia turun kapan? Maka lihat sabab nuzul. Lihat kitab-kitab tadi ada di PPT ya. Di PPT itu penjelasan dari ini isinya di kitab ini sudah. Isinya dari kitab ini, PPT itu. Tuh ya, kemudian setelah konteks surah,
Lalu konteks beberapa ayat. Kalau melihat ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya. Seperti Allahus Somad. Lihat konteks surahnya. Oh, konteks surahnya Al-Ikhlas. Berarti apa? Pesannya adalah keesaan Allah tentang tauhid. Maka Allahus Somad, Allah tempat bergantung dalam hal tauhid. Itu as-somadnya itu. Terus kemudian juga lihat konteks sebelumnya. Sebelum ayat Allahus Somad apa ayatnya? Setelah ayat Allahus Somad apa ayatnya? Nah, pakai munasabah ini. Kemudian perhatikan ayat itu sendiri, konteksnya. Jadi di dalam memikirkan secara mandiri itu perlu lihat konteks tadi. Siap tuh konteksnya. Kemudian langkah keempat, sa'yu ila tafsir lughawi sarfi lil ayah. Sirfi. Sa'yu itu melangkah berarti menafsirkan secara bahasa. Menganalisa bahasa. Setelah tadi keempat menganalisa bahasa. Pertama tentu untuk kata-kata yang mudah dipahami sudah pahami. Ma ya sudah pahami, ma itu air. Sajarun ya pohon gitu saja. Nah, cari-cari kata-kata yang sulitnya apa. Nah, gunakan kamus. Nah, kamusnya harus diingat bahwa Quran itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Arab sekarang. Bahasa Arab ketika zaman Nabi dan sahabat. Maka gunakan kamus umum, kamus khusus. Boleh nggak Pak kamus Munawir? Yang kamus lengkap itu Pak. Boleh, tapi itu tidak cukup untuk menafsirkan. Kamus Al-Asri Pak, karya Tabik Ali, Krapyak. Itu juga tidak cukup. Jangan pakai kamus bahasa, ada kamus-kamus khusus untuk menafsirkan. Contohnya sudah disebutkan di PPT tadi, Lisanul Arab, karya Ibnu Manzur. Itu ada 16 atau 12 jilid ya. Itu tentang makna kata-kata ketika Quran itu turun. Maknanya di masyarakat Arab apa? Nah, sehingga kita dapat makna yang tepat. Itu pakai kamus-kamus khusus. Dan ada lagi yang tadi disebutkan di PPT. Kemudian juga disebutkan juga silahkan saya akan dulu sebentar. Ini begini saja, karena ini musolanya dekat rumah saya dan apa ya, saya harus ikut sholat ya, jadi keterangan saya sampai di situ. Nanti kita teruskan setelah diskusi apa yang nggak paham nanti kita baru sampai langkah keempat ya. Silakan saya kembalikan ke pemakala karena saya harus ikut sholat dulu. Saya kembalikan ke kelompok 10 untuk memulai diskusinya. Silakan. Nanti saya kembali lagi ke sini. Pertanyaan-pertanyaannya apa? Saya sambil nanti menjelaskan langkah ke-5 dan ke-6. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf ya, karena ini di kampung, di musola samping rumah. Kalau di kampung nggak ikut jamaah itu nggak enak ya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik Bapak, terima kasih. Baik teman-teman semua, kita lanjut diskusi pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dibuka mikrofonnya, kemudian memperkenalkan diri dan kelompoknya. Tanya dipersilahkan.
Saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Baiklah, saya izin bertanya. Bagaimana pandangan ulama-ulama tafsir seperti apa yang pantas dirujuk di era modern seperti ini? Makasih. Sama-sama Allah. Kami buka lagi bagi satu penanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Agnia Zakia. Saya izin bertanya. Bagaimana jika ada seseorang selain ulama sudah memenuhi syarat keilmuan menjadi mufasir, dia itu menafsirkan Al-Qur'annya menggunakan metode birai, apakah boleh? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, tadi karena sudah masuk pertanyaan dari Aulia Rahma tentang pandangan ulama-ulama tafsir yang pantas dirujuk di era sekarang ini atau di era modern ini, seperti apa? Baik, pertanyaan dari Aulia Rahma insya Allah akan dijawab oleh saudari Asfarul Faidah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Rahma. Pandangan para ulama mengenai penafsiran yang boleh dirujuk di masa sekarang. Pandangan para ulama mengenai penafsiran yang boleh dirujuk di masa sekarang ini ialah dengan menggunakan penafsiran bil ma'sur, dikarenakan penafsiran tersebut dijelaskan secara detail. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Rahma dan Asfan telah bertanya dan menjawab. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi dari saudari Agni tentang apabila ada seorang yang sudah mumpuni nih dalam menafsirkan Al-Quran, apakah boleh menggunakan menafsirkan Al-Quran dengan metode biro'iyun? Baik, saya akan coba jawab sendiri pertanyaan dari Agni. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa masing-masing metode ini sudah memiliki syarat-syarat ketentuan untuk menafsirkan dari berbagai metode. Sebenarnya pada dasarnya menafsirkan Al-Quran itu tetap menggunakan metode Al-Matsur sebagai metode dasar. Apabila ada permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya, maka bisa dilakukan dengan ar-ra'yu atau pemikiran atau ijtihad yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang bisa jawab dari pertanyaan Agni. Dan nanti kalau masih kurang bisa ditambahkan oleh Bapak dosen. Baik, dua pertanyaan yang sudah masuk sudah coba kami jawab pula, maka kami akan membuka satu termin lagi bagi dua penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Baik, Ana, silakan. Kenalkan, saya Ana Putra Tunada. Untuk merujuk tafsir kan biasanya tuh kitab-kitab tafsir itu menggunakan bahasa Arab dan Arab gundul gitu. Nah, bagaimana cara mudah? Nah, walaupun ada tuh kan seperti masih jarang sekali gitu kan. Nah, bagaimana cara mudah kita bagi kita untuk menafsirkan Al-Quran namun belum bisa bahasa Arab dan tidak bisa membaca kitab-kitab seperti itu. Dan bagaimana cara mengetahui lafaz itu mustarok, muradif, dan lafaz yang maknanya syari. Tolong jelaskan lagi ya. Terima kasih. Baik, sama-sama anak. Kita buka lagi untuk satu penanya. Para teman-teman dipersilahkan.
Saya izin bertanya. Baik, silakan Farha. Perkenalkan, nama saya Farhatun Nazila dari kelompok 4. Pertanyaan saya, penafsiran seperti apakah yang dibutuhkan di masa sekarang ini? Lalu, bagaimana penafsiran seorang itu dapat diterima oleh khalayak banyak? Terima kasih, tolong bilang. Baik, sama-sama Farha. Karena sudah ada 2 penanya pula yang masuk. Yang pertama tadi pertanyaan dari Saudari Ana. Pertanyaannya adalah biasanya kan kitab tafsir itu berbahasa Arab ya, atau bahasa Arabnya itu bahasa Arab gundul. Nah, untuk kita nih yang emang belum bisa membaca bahasa Arab, apalagi bahasa Arab gundul, gimana caranya untuk bisa menafsirkan? Kemudian, bagaimana cara mengetahui lafaz mustarok, murodif, atau lafaz makna syar'i? Baik, pertanyaan dari Ana ini, saya tanya kepada kelompok saya, kelompok 10, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Ana? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari anak sebisa saya. Baik, kepada Asfa dipersilahkan. Baik. Salah satu syarat bisa menafsirkan Al-Quran mungkin harus bisa berbahasa Arab terlebih dahulu. Jika tidak bisa, bagaimana bisa menafsirkan Al-Quran? Dikarenakan Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab. Perkataan Nabi dan sahabat juga dibicarakan dengan bahasa Arab. Dan untuk mengetahui lafaz-lafaz musytarok, murodif, dan lafaz-lafaz yang lain yang belum bisa dipahami, mungkin bisa melihat penjelasan dan maknanya ke dalam mu'jam-mu'jam yang sudah tertulis di dalam PPT. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ana dan Asfa yang telah bertanya dan menjawab. Pertanyaan kedua yang masuk, pertanyaan dari saudari Farha tentang penafsiran seperti apa sih yang dibutuhkan di masa sekarang ini, kemudian penafsiran apa yang dapat diterima oleh khalayak banyak orang. Baik, kepada teman-teman kelompok 10, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Farha? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farha. Silakan, Rey. Tadi pertanyaan penafsiran seperti apa yang dibutuhkan di masa sekarang ini. Nah, kalau itu saya belum mendapatkan jawaban yang pasti ya penafsiran apa yang dibutuhkan di masa sekarang. Tapi menurut saya metode yang cocok untuk kondisi sekarang ini adalah metode bil maksur. Kenapa? Karena metode ini berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul, dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana penafsiran seseorang dapat diterima oleh khalayak banyak? Nah, agar bisa diterima menurut saya, mungkin menafsirkannya sesuai dengan syariat dan sesuai syarat-syarat yang ada, tidak melenceng dari Al-Quran, sunnah, maupun riwayat sahabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rehan dan Farha yang telah menjawab dan bertanya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dan jawaban yang bisa kami utarakan. Untuk kepuasan jawaban dari teman-teman semua, mungkin nanti bisa diperjelas lagi oleh dosen kami, dosen kita bersama, Bapak Ali Mursyid. Teman-teman, sembari menunggu Pak Ali sholat, teman-teman dipersilakan untuk istirahat atau sholat juga. Tapi jangan lama-lama. Kalau udah bisa menafsirkan Al-Quran, terus apakah boleh menafsirkan dengan metode biro'i? Gimana maksudnya? Kalau beliau gitu ada orang yang udah bisa memenuhi syarat menafsirkan Al-Quran. Terus kalau dia mau nafsirinnya pakai metode biro'i, apakah boleh? Gitu, Pak. Oh ya. Tadi sudah jawabannya gimana?
Tadi sih saya coba jawab gini Pak, karena masing-masing metode itu udah memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing, kan pada dasarnya menafsirkan Al-Quran itu dengan bil maksud ya, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan yang belum bisa dijawab atau gimana, maka bisa digunakan dengan metode ro'yu ini, dengan pemikiran atau ijtihad yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gitu, Pak. Ya, jawabannya betul. Perlu diingat kembali bahwa metode birro'i ini bukan metode ya. Yang sebenarnya itu sumber menafsirkan. Birro'i itu sumber menafsirkan. Itu birro'i itu sah. Jadi bukan birro'i itu bukan menafsirkan dengan pemikiran sendiri, bukan. Kalau pemikiran sendiri itu liberal namanya ya. Birro'i itu menafsirkan dengan ijtihad ulama. Jadi narkoba itu hukumnya apa? Narkoba hukumnya apa? Haram, Pak. Haram. Ada ayat Qur'annya? Tidak ada. Nggak ada. Lalu yang mengharamkan apa? Hadis? Ada hadis? Yang memabukkan, Pak. Yang memabukkan. Berarti pakai kullu muskirin haramun. Pakai kaidah fikih. Pakai kias. Berarti ijtihad. Berarti kalau tafsir itu birro'yi. Karena tidak ada di Qur'annya narkoba haram. Tidak ada di hadisnya narkoba haram. Nah, sekarang begini. NU dan Muhammadiyah yang ada di depan kita menentukan 1 Syawal. Menentukan 1 Syawal. Ada yang ruqyah, melihat. NU itu harus melihat. Karena ada hadisnya. Zaman Nabi dan sahabat melihat. Nginjen itu apa ya? Ngelihat gitu. Nah, kalau mendung atau nggak terlihat maka disempurnakan 30 hari Sya'bannya. Itu ru'yah. Nah, kalau Muhammadiyah apa pakainya? Hisab. Pokoknya hitung-hitungan ilmu falaknya sudah 30, sudah masuk waktu 1 Syawal, walaupun nggak terlihat, itu berarti sudah 1 Syawal, 1 Ramadan. Sudah 1 Ramadan, itu 1 Ramadan. Nah, apakah yang benar mana? Muhammadiyah atau NU? Nah, silakan. Yang birro'i siapa yang birro'i? Yang birro'i siapa itu? Muhammadiyah bukan, Pak? Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah. Apakah salah Muhammadiyah? Tidak, karena ilmu falak juga diakui sebagai ilmu Islam. Ya, ada ilmunya. Ada para sahabat tabi'in, ada ilmu falak, ada. Di dalam Islam ada. Itu bukan ilmu kaleng-kaleng, itu ada ilmu para ulamanya. Tetapi lalu apakah Muhammadiyah tidak menyalahi hadis yang dengan ruqyah? Muhammadiyah menafsirkan ru'yanya itu melihatnya dengan ilmu pengetahuan, ilmu falak itu. Apakah NU tidak pakai ilmu falak? NU pakai birro'yi juga. Cuma tetap mengutamakan melihat langsung. Nah, NU juga melihatnya dengan teropong sekarang, ya kan? Zaman sekarang melihat di Mekah, Madinah, semua ngelihat nih. Tepat dengan teropong bintang, dengan teropong, bukan dengan melihat begitu, bukan. Berarti sebenarnya yang dilakukan NU juga ijtihad. Karena dengan teropong. Kalau benar-benar dengan cara Nabi, ya nggak pakai apa-apa, ngelihat. Nggak kelihatan nanti. Nah, gitu ya. Nah, itu contohnya. Ada yang bil ma'thur, ada yang birro'i. Itu bukan ngarang-ngarang ya. Jadi, kalau seseorang sudah memenuhi syarat-syarat mufassir, sudah alim, memenuhi alim di bidang-bidang ilmu yang untuk disyaratkan menjadi mufassir, maka kita kembali ke pembahasan syurutul mufassir wa adabuhu. Masih ingat bahwa syarat mufassir ada 15,
Nah, itu disyaratkan untuk orang yang mau menafsirkan Quran 30 juz. Minal awal ilal akhir. Min suratil Fatihah ila suratin Nas. Maka harus menguasai itu semua. Yang kedua, orang yang mau menafsirkan dengan pendapat barunya. Nah, berarti birro'yi. Dengan pendapat barunya. Dia tidak merujuk pendapat lama. Berarti dengan dia beristihad sendiri. Kalau Anda mau menafsirkan, Farhatun Nazilah mau menafsirkan Al-Fatihah. Tapi merujuk At-Tabari. Merujuk Ibnu Katsir. Merujuk Al-Maraghi. Pendapat Mbak Farhah sendiri. Gak ada Pak, saya cuma ngutip-ngutip. Nah, itu nggak perlu, kata Pak Kures, nggak perlu sampai 15 mengetahui 15 syarat-syarat itu. Cukup ngerti bahasa Arab, bisa mengutip, bisa baca kitab, cukup itu kan. Mengutip kok, bukan menafsirkan sendiri. Nah, yang 15 syarat itu dikuasai hak kalau mau mengemukakan pandangannya sendiri. Nah, itu berarti biroi gitu ya. Oke, itu. Oke, pertanyaan lainnya yang sudah yakin dijawab? Apalagi? Halo, kelompok 9, kelompok 10 saya lihat. Iya, Pak. Bapak boleh yang di ini dulu nggak, yang sekiranya ragu gitu, Pak, dijawab. Oh ya, silakan. Oke. Tadi ada pertanyaan masuk juga, Pak, dari anak Kutrotun. Dia bertanya, biasanya kan kitab-kitab tafsir itu menggunakan bahasa Arab atau Arab gundul gitu. Nah, gimana nih cara mudah bagi kita untuk menafsirkan Al-Quran namun belum bisa bahasa Arab dan tidak bisa membaca kitab-kitab. Kemudian, bagaimana pula cara mengetahui lafaz itu, kalau itu tuh lafaz mustarok, muradif, dan lafaz yang makna syar'i. Itu mungkin, Pak, pertanyaan dari anak. Sudah dijawab? Tadi yang menjawab Saudari Asfa, Bapak. Jawabannya gimana? Mungkin Saudari Asfa bisa diulang jawabannya. Diulang. Halo, Mbak Asfar. Asfaru Faidah. Tes. Ada kan orangnya ya? Yang mana? Ada Pak. Maaf Pak, baru selesai. Oh iya. Asfaru Faidah. Oh, saya nulisnya Asfaru Faidah ya. Gimana Asfa? Tadi salah satu syarat bisa menafsirkan Al-Quran mungkin harus bisa bahasa Arab terlebih dahulu. Jika tidak bisa, bagaimana bisa menafsirkan Al-Quran? Dikarenakan Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab. Gitu Pak. Ya, memang begitu ya. Jadi syarat mutlak sih memang. Kan Quran bahasa Arab, jadi kita memahaminya sesuai bahasanya. Kita juga mau, jangankan Quran ya, mau jadi TKW aja dilatih bahasa Arab kan. Jadi TKW itu. Karena kalau ada saudara di kampung jadi TKW nggak bisa bahasa Arab. Di sana yang ada dipukulin. Bukan karena orang Arab keras, tapi ya memang keras juga orang Arab ya, tapi karena apa yang diperintah majikan tidak paham. Suruh ngambil apa jadinya ngambil apa. Kan lama-lama marah kan. Ya itu apalagi itu baru majikan di Arab dengan pembantu yang tidak paham bahasa Arab, ngobrol sehari-hari, minta ini dikasihnya ini kan, lama-lama pertama kedua lama salah terus, lama-lama dikembalikan ke Indonesia ya, atau jadi TKW ilegal jadinya. Jadi mau nggak mau karena bahasanya Arab, jadi tapi beda antara syarat dan takwin malakati tafsir. Bedanya apa? Di syarat-syarat menafsirkan Quran itu hendaklah sudah pandai bahasa Arab. Baik nahunya, sorofnya maupun makna-maknanya ya.
Tapi kalau ini sedang latihan, kita ini takwin, sedang membangun kemampuan menafsirkan, maka tadi di kitab ini tazawud, berbekal saja. Yang penting belajar. Anda mau alim atau tidak, belajar aja dulu. Jadi ini kan takwin malakat ditafsirkan tujuannya memberi terobosan agar syarat-syarat yang sulit itu, syarat-syarat yang berat itu terasa ringan. Tetapi tetap saja ada poin pertama, harus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan ketika menafsirkan. Ilmu yang pertama yang dibutuhkan itu ilmu bahasa Arab. Tetapi memang tidak harus sampai alim gitu ya. Yang penting belajar. Anda sudah belajar dari, kalau ada dari pesantren sebelum ke IKI, dari aliyah, atau pernah belajar di pesantren mana, atau ketika dulunya SMA masuk IKI, belajar bahasa Arab. Kalau tidak pandemi sih semester 1, semester 2, sampai semester 3 itu ada di asrama ya. Lalu ada lembaga bahasa, ada penguatan bahasa Arab, ada latihan membaca kitab, biasanya begitu. Nggak tahu masih ada nggak zaman online begini ya. Nah itu mau nggak mau, karena tafsir rata-rata berbahasa Arab, kecuali tafsirnya Pak Kures, Buya Hamka, tafsir bahasa Indonesia ya. Makanya banyak juga mahasiswi IKI yang ketika mengkaji skripsinya, banyak tuh tafsir Pak Kures, tafsir Buya Hamka. Kalau tafsir bahasa Indonesia di perpus, saya jadi tukang perpus. Penjaga perpus tuh dari 2009 sampai 2013 di IKI. 4 tahun lumayan juga. Saya tahu persis kalau bukunya Pak Kures Al-Misbah itu, kita beli lagi, perpus IKI beli lagi, itu selalu kurang. Selalu ada yang hilang. Berarti laku dipinjam. Tapi tafsir Maroghi yang bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya juga laris. Tapi kalau tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, tidak ada terjemahannya, itu utuh itu. 3 eksemplar, 16 jilid, 16 jilid itu utuh, nggak ada yang pinjam. Ini artinya nggak tahu ya, skripsinya juga banyak yang berbahasa Indonesia. Nah ini keprihatinan, maksudnya itu memang mau nggak mau kalau ke tafsir ya bahasa Arabnya agak dibiasakan. Agak dibiasakan ya, kalaupun sekarang mulai Anda kalau punya niat menjadi mufassirah beneran, mau menafsirkan, mau nggak mau ilmu-ilmu dasar bahasa Arab. Bagaimana caranya ya, kalau ada amthilati kan, cara baca kitab Gundur secara cepat. Nah, kalau susah juga ya sudah, Anda nanti teliti tafsir bahasa Indonesia saja, banyak juga kan. Ada tafsir Al-Misbah, tafsir Buya Hamka, tafsir Asbi As-Siddiqi itu bahasa Indonesia. Itu juga memudahkan mahasiswa yang kesulitan kalau membaca kitab Gundur langsung, memang mau tidak mau. Bedanya dengan syarat dan takwin malakat tafsir, kalau takwin itu yang penting sudah belajar. Kita coba saja gitu kan. Kita nggak tahu kita ini alim mampu atau tidak kalau nggak mencoba kan gitu ya. Jadi memberanikan diri, makanya di syarat-syarat itu tidak harus sampai mahir. Yang penting belajar dan pernah belajar. Jadi tidak benar juga tidak belajar sama sekali tapi pengen bisa tafsir. Wah itu agak sulit, seperti pengen jadi TKW, pengen jadi kerja di Arab tapi nggak pernah bisa bahasa Arab. Itu di sana pasti dimarah-marahin orang karena komunikasinya sulit ya. Itu antar manusia loh. Ini kan antar manusia dengan Tuhan kan. Menafsirkan kan menjelaskan kalam Tuhan, kalam Allah ya. Nah, kalau salah-salah nanti Allah marah gimana. Nah gitu ya. Jadi itu mutlak. Minimal belajar, kalaupun nggak alim. Tuh. Lalu cara belajar yang singkat gimana Pak? Ada metode amthilati, bahkan ada sekarang ya di Facebook tuh ada. Nah, atau berbayar ya, belajar bahasa Arab, belajar bahasa kitab Gundul secara online, ada ya. Nah, itu benar apa enggak? Saya yang belajar di pesantren aja sulitnya minta ampun, tetap merasa sering salah-salah juga kalau baca ya. Kok bisa online gitu ya? Mungkin pintar yang ngajar ya, bisa online. Oke, jadi tetap mau nggak mau harus belajar. Karena ya, terus tadi ada pertanyaan berikutnya itu dari, bukan hanya tadi pertanyaannya apa, ada tambahannya? Sama ini Pak, mengetahui lafaz musytarak, muradif, dan makna syar'i. Bagaimana caranya gitu? Atau gimana? Iya, gimana kita bisa ngetahuinya gitu? Ya, sudah dijawab oleh
kelompok 10? Tadi sama saudari Asfa juga, Bapak. Gimana jawabannya? Tadi belum ya? Oke, saudari Asfa, boleh diulang jawabannya? Untuk lafaz mustarok, murodif, dan lafaz-lafaz yang lain yang belum bisa diketahui maknanya, bisa dilihat di ini Pak, penjelasan mujam yang kayak lisan Arabi dan sebagainya. Itu saja Ya, Pak jawabannya. betul bahwa bahasa Arab dalam Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi bahasa Arab dalam Al-Quran itu mukjizat dan unik. Dan kita perlu ingat bahasa Arab Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang turun di abad di zaman ketika Nabi dan sahabat. Nah, Qurannya suci, Quran sakral, tapi bahasa sebagai bahasa kan, makanya kita belajar dulu ada Quran kalam nafsi, Quran kalam lafzi. Nah, yang sudah terucap itu kalam lafzi. Kalam lafzi itu ya makhluk. Kalau kalam nafsi, Quran kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Itu ya. Itu kalam bimakna filauhil mahfuz. Itu yang kita dengar, itu kalam lafzi. Tapi kalam lafzi ini kan suci juga karena dia lambang dari kalam nafsi. Kalam lafzi ini bahasa Arab yang turun di masa Nabi dan sahabat. Bahasa itu dimanapun, kapanpun, itu bahasa manapun itu mengalami perkembangan. Seperti bahasa Indonesia. Nah, dulu zaman Soekarno pakainya daripada yang mana? Daripada yang mana? Daripada yang mana? Kita pakai daripada saja. Zaman sekarang. Pakainya disuguhkan kepada yang ken Pak Harto itu zaman Orde Baru kita enggak. Ada perubahan-perubahan. Dulu Soekarno, U itu OE, Soekarno, Soeharto. Nah sekarang enggak. Sekarang coba Dinda Khairunisa, masa Dinda Khairunisa? Ya enggak. U aja sekarang. Itu mengalami perkembangan. Begitu juga bahasa Arab. Kata-kata, dulu kata sarjana itu luar biasa. Dulu kiai itu ahli di bidangnya, alim, sakti kira-kira ya, bisa melihat masa depan, itu kiai luar biasa. Dicium tangannya dan sudah sepuh. Sekarang kiai muda-muda, asal bisa ngaji kitab kiai. Saya di Facebook disebut kiai, saya bilang saya bukan kiai. Nah itu kan asal bisa tahlil kiai, mengalami perubahan. Sekarang asal bisa ceramah sedikit kiai. Dulu kiai itu ya sampai harus bisa nulis kitab. Nah ya kan sarjana dulu sarjana. Nah bahasa Indonesia, bahasa Arab juga sama. Mengalami perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan. Kata sirata, ihdinas siratal mustaqim, dulu jalan maknanya. Sekarang apakah masih digunakan dalam bahasa Arab sehari-hari? Kayaknya tidak. Tapi ada dalam Quran masih. Fadamdam alaihim, damdam. Apa masih bisa digunakan sekarang di bahasa Arab sehari-hari? Mungkin tidak. Jadi itu. Nah karena itu untuk menguasai, untuk mengetahui makna kata di dalam Al-Quran secara tepat, tidak menggunakan mu'jam secara umum. Apa itu mu'jam secara umum? Mu'jam bahasa seperti kamus apa yang biasa, kamus lengkap bahasa Arab apa yang biasa Anda tahu? Yang biasa teman-teman tahu apa kamusnya? Kamus lengkap bahasa Arab yang teman-teman biasa tahu dulu di pesantren, di Aliyah atau di SMA atau di tempat Anda sekolah? Mahmud Yunus. Kamus lengkap tapi isinya kurang lengkap. Ada lagi yang di atasnya Mahmud Yunus? Al-Munawwir. Al-Munawwir. Nah, ada lagi temannya Al-Munawwir, setebal Al-Munawwir juga. Tapi untuk kata-kata kontemporer, apa namanya? Al-Asri. Ya. Itu juga sama. Al-Munawwir itu Kiai Warson Krapyak. Al-Asri itu Kiai At-Tabiq Ali Krapyak. Krapyak. Pondok pesantren Krapyak ya. Kiai di situ ya. Itu lengkap. Tapi untuk menafsirkan Quran jangan pakai itu. Itu lengkap untuk lughah. Untuk bahasa boleh, tapi untuk menafsirkan Quran tidak pas. Karena itu kata-kata sekarang, Al-Munawwir, Al-Asri itu kata-kata sekarang, makna sekarang.
Nah, pakainya lisan Arab. Ibnu Manzur itu umpamanya kata rijal di makna ini, dulu kata rijal tuh maknanya ini terus itu. Ada syair-syair Arab zaman dahulunya juga. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita tahu ini lafzul mustarok atau enggak? Ada kamusnya di PPT ada tuh. Ibnu Faris punya kamus Al-Miqyasul Lugha. Terus Al-Furuq. Al-Furuq tuh perbedaan-perbedaan. Umpamanya kata qa'ada dan jalasa. Sama-sama qa'ada duduk, jalasa duduk. Nah, ini hada muradif. Muradif tuh persamaan kata, persamaan makna. Katanya beda, maknanya sama. Katanya beda, maknanya sama, namanya muradif. Lawan dari muradif adalah mustarok. Mustarok itu katanya satu, maknanya banyak. Katanya satu, maknanya banyak. Nah, tadi ditanyakan, Pak kita tahunya dari mana? Dari tadi. Bukan dari tadi. Dari kamus lisan Arab, dari kamus Miqyasul Lugha, dari kamus Furuq fil Lugha, Ibnu Faris. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan. Kalau al-Furuq fil Lugha itu muradif. Oh, kok ada dan jalasa bedanya ini. Amila dan fa'ala. Fa'ala mengerjakan, amila mengerjakan. Dalam Quran ada sama. Tapi kan amal soleh. Nggak ada fi'il soleh, nggak ada. Fa'ala soleh, nggak ada. Fi'il soleh, nggak ada. Adanya amal soleh. Kenapa? Karena kalau amila itu mengerjakannya terus-menerus. Kalau fa'ala mengerjakannya kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak. Nah, taunya maknanya dari mana? Dari kitab Al-Furuq fil Lugha. Nah, gitu ya. Jadi ada kamus-kamus khusus. Semoga bisa dipahami ya. Pertanyaan lainnya? Yang sudah dijawab apa lagi? 5 menit lagi ya waktunya. Tadi yang belum kejawab juga, penafsiran seperti apa yang dibutuhkan di masa sekarang ini, dan bagaimana penafsiran seseorang dapat diterima oleh khalayak banyak orang. Seperti itu Bapak. Pertanyaan dari Saudari Farha. Dijawabnya gimana? Dijawabnya? Tadi dijawab oleh Saudari Anissa Rehan, Bapak. Jawabannya gimana? Mungkin Saudari Anissa Rehan bisa diulang jawabannya. Ini gara-gara saya sholat dulu ya, jadi begini. Diulang. Iya, mohon maaf. Ya, Jadi gimana, tadi Mbak? Farha pertanyaannya, lupa. Pertanyaannya penafsiran apakah yang dibutuhkan di masa sekarang ini dan bagaimana penafsiran seorang dapat diterima oleh khalayak banyak. Kalau untuk penafsiran yang dibutuhkan saya belum tahu Pak tadi jawabannya, tapi menurut saya metode yang cocok untuk kondisi sekarang ini adalah metode bil maksur, karena metode ini berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran dengan sunnah Rasul, dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Nah terus supaya diterima di khalayak banyak itu mungkin menafsirkannya dengan sesuai syariat dan sesuai syarat-syarat yang ada, tidak melenceng dari Al-Quran, sunnah maupun riwayat sahabat gitu Pak. Ya betul jawabannya. Pertama, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bisa diulangi? Kenapa Pak? Pertanyaannya bisa diulangi? Penafsiran seperti apakah yang dibutuhkan di masa sekarang ini dan bagaimana penafsiran seseorang dapat diterima oleh khalayak banyak? Begini ya, dari belakang, agar diterima oleh khalayak banyak. Pertama ya diviralkan. Kalau soal diterima memangnya kan di promote ya. Sekarang kan makanya banyak betul itu media internet itu jangan hanya untuk TikTok joget-joget, jangan hanya untuk, silakan kalian ngaji tafsir di situ. Silakan, makanya kan ada banyak kiai, ustadz, ulama ngaji tafsir di YouTube, itu bagus. Itu diviralkan lah yang baik-baik, jangan yang jangan joget-joget, jangan
Jadi silakan diviralkan kalau itu. Kalau kan ada sesuatu yang baik disembunyikan, nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu, diviralkan. Seperti Ustadz kita ada Pak Uli Nuha, Pak Buya Roji Hashim. Buya Roji Hashim kan sebelum ada internet nggak viral itu, ya. Tapi setelah ada internet kan viral ya. Anda diajar oleh Roji Hashim, Pak Roji Hashim. Diajar nggak? Belum, Pak. Belum ya. Beliau dosen kita juga, dosen IKI juga. Itu viral karena diviralkan, dan bagus, silakan diviralkan. Ada pun pro kontra ya biasa kan, pro kontra karena beliau sangat ahli sunnah dan menentang Wahabi dan Wahabinya marah jadi ya biasa begitu ya. Jadi cuma begini, kalau untuk maksudnya untuk sesuai dengan khalayak, maka pilihlah tafsir-tafsir yang ijmali. Kan ada metode penafsirannya. Anda mau ceramah nih, Ramadan, kultum Ramadan. Kan khususnya perempuan, boleh saja barangkali diminta ya. Karena Anda IAT, pakailah ceramah, pakai tafsir Jalalain, tafsir apa yang ringan-ringan untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang ringan. Jangan tafsir At-Tabari. Nanti tafsir At-Tabari itu satu ayat ditafsirkan dengan 30 hadis. Waktunya habis itu membaca 30 hadis. Ya kan? Apalagi hadisnya berbeda-beda lagi. Jadi untuk keperluan masyarakat biasanya tafsir ijmali. Bahkan coba kita lihat, ada seorang mufassir dari Tunisia, baru wafat kemarin, 2016-an. Wahbah Zuhaili, Ustadz Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili. Itu punya tafsir Al-Munir, 16 jilid. Berarti tahlili ini panjang lebar ya. Tapi ketika ceramah ba'da asar 15 menit atau 10 menit, lalu dibukukan menjadi 3 jilid, menjadi tafsir Al-Wasit, tafsir ijmali. Tafsirnya Pak Quraisy kita lihat. Berapa jilid itu? Tafsir Misbah, berapa jilid itu? Ya. Itu tahlili. Hanya laku untuk orang bikin skripsi. Ya kan? Itu. Tetapi ada tafsirnya Pak Quraisy sebetulnya Al-Lubab. Beliau ceramah-ceramah di TV ditulis lagi menjadi 3 jilid. Nah, tafsir ijmali begitu. Jadi kalau kita bukan mufassir nih, kita mau ceramah tetapi saya berdasarkan Quran dan tafsir hadis gitu ya. Ada, tinggal lihat. Bahkan ada Play Store-nya sekarang. Play Store-nya tafsir Jalalain. Klik ada aplikasinya. Ada bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Jadi jangan takut kalau cuma buat ceramah. Ibnu Katsir juga ada terjemahannya. At-Tabari ada terjemahannya. Ada di internet, ada di tangan kita. Ada di aplikasi Play Store. Kalau cuma mau buat ceramah. Ya, beda dengan nulis tafsir. Wah, saya mau ceramah tafsir tapi ada Ibnu Katsir, ada Arabnya, ada Inggrisnya, ada Indonesianya, ada aplikasinya, bisa di-download. Ya, silakan. Yang mudah dipahami masyarakat setempat. Ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana bisa viral? Kemudian yang pertama apa tadi? Jadi kalau ya apa yang dibutuhkan? Terus tadi jawabnya tafsir bil ma'tsur ya, jawabannya ya. Apa yang dibutuhkan? Nah, ini kita jawab dari mulai sifat ilmu tafsir. Sifat tafsir itu selalu tatawur, berkembang. Tafsir itu tidak pernah matang, tidak pernah selesai. Beda dengan ilmu qiraat, beda dengan ilmu hadis. Tafsir itu selalu berkembang seperti fikih. Ya, dia dibakar, bukan tidak akan pernah selesai. Jadi selalu akan berkembang, selalu ada tafsir-tafsir baru. Karena apa? Karena an-nuzul yantahi, kata Imam Ali bin Abi Thalib, an-nuzul yantahi wat tanazul la tatanaha. Wal waqa'i la tatanaha. An-nuzul, turunnya wahyu Al-Quran sudah selesai. Quran 30 juz sudah. 114 surah sudah. Hadis juga sudah. Di kitab-kitab hadis nggak boleh lagi ditambahi. Anda mamanya Mbak Azki Safrina belajar hadis dari Pak dosen hadis di IKI.
Tidak boleh meriwayatkan diri sendiri. Qalat Azki Syafrina an ustadhi fi an, nggak boleh. Tetap sahabat dan tabi ilmu hadis sudah selesai itu. Hadis sudah selesai. Ada di kitab-kitab hadis, nggak boleh ditambah-tambahi lagi. Quran sudah selesai. Tapi wal waqa'i, realitas-realitas, masalah-masalah terus la tatanaha, tidak akan pernah selesai. Bagaimana menyoroti, bagaimana yang sudah selesai, menyoroti atau menjadi hidayah bagi yang tidak pernah selesai. Maka dibutuhkan tafsir. Setiap zaman ada tafsirnya. Bagaimana menafsirkan mithqala dzarratin khairan yarah di zaman sekarang? Mithqala dzarratin khairan yarah. Bahwa nanti orang di akhirat akan melihat amalnya. Walaupun sebiji sawi. Dulu ditafsirkan sebiji sawi. Karena tahunya paling kecil adalah biji sawi. Sekarang ditafsir sekarang sekecil atom. Nah, beda lagi ya. Beda kan. Biji sawi sama atom. Beda. Sekarang ditemukan di atas atom ada yang lebih kecil lagi. Proton sama neutron. Ya kan. Nah, berarti sekecil apa lagi? Sekecil apa lagi? Terus. Berarti tafsir akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Nah, sekarang yang sesuai perkembangan zaman ini, saya tanya kepada tadi yang jawab dan teman-teman semua, akan tafsir bil ma'thur atau bil ra'yi? Yang akan mengikuti perkembangan zaman ini tafsir bil ma'thur atau bil ra'yi? Bil ra'yi, Pak. Bil ra'yi. Ingat lagi bahwa bil ra'yi itu bukan mikir sendiri, bukan, tetapi dengan ijtihad ulama. Ya. Tidak sembarangan mikir. Jadi bil ra'yi akan selalu berkembang mengikuti. Kalau bil ma'thur saja, bil ma'thur is sahih, valid karena dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, kebenarannya pasti oke. Tetapi bil ma'thur ini kan riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat dan tabi'in, dan ini terbatas. Karena hadis terbatas. Tidak ada lagi hadis baru, tidak ada. Ya kan? Tidak ada lagi atharus sahabat baru. Masa sahabat selesai. Yang ada adalah syarah dari hadis itu. Penjelasan dari hadis itu. Syarah itu apa berarti? Penjelasan dari apa? Birro'yi pakainya. Pakainya ilmu bahasa, ilmu asbabul wurud, ilmu ulumul hadis. Jadinya ya kan? Nanti pemahaman dari itu menafsirkan Al-Qur'an. Pemahaman dari hadis menafsirkan Al-Qur'an. Pemahaman terus perkembangan pemahaman, perkembangan tafsir berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak boleh mandek. Kalau mandek nanti Al-Quran hanya menjadi hidayah di zaman Nabi dan sahabat dan tabi'in. Zaman kita ditanya, nggak ada hadisnya. Jangan tanya itu. Bid'ah. Bid'ah, salah semua. Jadi orang aneh kita ya. Semuanya salah. Pokoknya nggak ada zaman Nabi salah. Naik motor salah. Naik pesawat, haji, bid'ah. Bid'ah semua. Ya nggak usah kemana-mana. Naik onta masa. Nah, jadi tafsir bil ma'thur benar, tetapi untuk perkembangan zaman maka yang akan berkembang tafsir bil ra'yi. Nah, karena tafsir bil ra'yi ini bisa kebablasan kalau tidak diberi syarat-syarat, maka ulama memberi syarat-syarat tadi. Yang menafsirkan harus sudah memenuhi syarat. Nah, kalau belum memenuhi syarat, minimal latihan 6 langkah itu. Oke, saya pikir sebelum diakhiri, saya husnudzon saja ya, jawaban-jawaban yang lain sudah oke lah ya. Ya, nggak ada masalah kan jawaban yang lain. Nah, ini saya masih sedikit ya meneruskan yang tadi. Mungkin udah jam 1 ini ya. Tadi ke langkah keempat, menafsirkan secara bahasa ya. Nah, tadi dengan lafzul mustaq, dengan kamus-kamus. Kemudian langkah kelima menafsirkan secara bil ma'thur. Nah, bil ma'thur, Quran bil Quran, Quran bis sunnah, bi aqwali salaf. Bagaimana kita tahu Quran itu ayat ini ada kaitannya dengan ini. Tadi di PPT dijelaskan, pertama kita harus tahu isi kandungan ayat masing-masing. Oh, kandungan ayat ini umpamanya Anda mencari ayat-ayat yang terkait dengan wabah penyakit.
Oh, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Bisa dengan membaca kandungan ayatnya, maknanya ya. Oh, ini tentang wabah. Tapi betapa capeknya kita. Dari Al-Fatihah sampai Anas baca ayatnya, lalu diteliti satu-satu yang terkait dengan wabah mana. Nah, ulama sudah membuat kamus tersendiri, yaitu Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Quran. Nah, ini penting diketahui. Jangan sampai nanti Anda semua ketika semester 8 mau ngangkat tafsir tematik, maunya tentang apa? Tentang vaksin menurut Al-Quran. Vaksin. Maka setelah cari tema, vaksin itu apa ya? Obat apa pencegahan? Oke, mungkin pencegahan atau kata-kata kuncinya apa? Lalu ayatnya apa? Pernah saya sering ditanya ketika bimbing skripsi atau uji skripsi. Pak, mencari ayat tentang ini tuh gimana nih Pak caranya? Nah, ini karena tidak tahu kamus tersebut. Ulama sudah membuat kamus tentang indeks ayat-ayat. Jadi namanya Mu'jam Mufahros. Mu'jam itu kamus, Mufahros itu indeks. Kumpulan ayat dalam Al-Quran sesuai tema. Ada juga Mu'jam Mufahros itu. Oleh Al-Fadil Quran ya, karya Al-Sihani. Ada juga kalau kata-kata yang sulit, ada Mu'jam Mufradat li Gharibil Quran. Al-Mufradat li Gharibil Quran, karya Abdul Baqi. Ada lengkap ya, dan itu bisa di-download. Jadi menafsirkan Quran dengan Quran juga ada kamusnya. Quran dengan sunnah dan aqwalus salaf dan selanjutnya. Kemudian setelah tafsir bil ma'thur, karena untuk latihan, kalau kita tes. Saya udah masuk suara saya? Tes, suara saya sudah masuk? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sorry ini, aduh, Sudah, terlempar lagi. Saya sengaja matikan gambar saya biar tidak kelempar lagi, sedikit lagi ya. Langkah ke-6, al-khutwatus sadisah hiya ar-ruju' ila kalam a'immati tafsir. Jadi setelah menafsirkan bil ma'thur, untuk latihan, jangan kita do'i, takut salah kita. Kita belum ahli kan? Tadi apalagi baru belajar bahasa Arab katanya. Ya sudah, merujuk saja ke kitab-kitab tafsir. Jadi setelah menganalisa bahasa, menganalisa cari ayat-ayat yang bil ma'thur, kemudian merujuk pada Ibnu Katsir, At-Tabari, Ar-Rozim, atau kitab-kitab tafsir. Makanya kenapa skripsi-skripsi di IKI, kalau tafsir tematik itu maunya gini. Umpamanya nih, demokrasi menurut Al-Quran. Dalam kurung, analisa kajian terhadap tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Maka itu atau kajian terhadap tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah Quraish Shihab. Itu ya. Jadi dilandaskan pada kitab tafsir. Jadi setelah bil ma'thur tidak biro'i kalau untuk latihan. Kita baca kitab tafsirnya, ayat ini apa maknanya. Nah itu saja 6 langkah ringkas sebetulnya. Ada cuma di PPT penjabarannya banyak. Itu 6 langkah itu bisa dicoba nanti kalau bikin skripsi. Sayangnya teman-teman, ini teori ini hanya dikenalkan di IKI. Kalau di PSG ya, dulu ada mahasiswa, saya udah usulkan sebetulnya ke dekan, kemana-mana ya. Agar mahasiswa IAT ini ada magang nulis tafsir di lembaganya Pak Quraish itu. Cuma belum
sampai detik ini belum, kebijakannya belum ke situ. Jadi magang itu KKL-nya magang 30 hari KKL atau 2 bulan. Langkah-langkah 6 tadi dicobakan. Ya, UIN Jakarta sudah bekerja sama PSK-nya Pak Kures. Lalu latihan menulis kitab tafsir, menulis tafsir. Masing-masing mahasiswa diberi beberapa ayat. Lalu tadi membuka Lisanul Arab, membuka Mu'jam Mufaros, membuka kitab hadis, mencari hadis-hadis yang untuk menafsirkan, lalu membuka kitab-kitab tafsir yang terkait dengan ayat tersebut. Lalu jadilah 30 halaman artikel tafsir. Nah, itu prakteknya. Makanya di kisi-kisi mata kuliah ini, di silabinya ada contoh penerapan, tetapi di PPT saya sama PPT mahasiswa nggak ada. Kenapa? Karena contoh penerapannya berat ya. Contoh penerapannya harus diterapkan di kita di skripsi, adanya di skripsi, nulis skripsi. Nulis skripsi tafsir tematik, tetapi kan akhirnya dilandaskan pada kitab tafsir. Kenapa? Karena kita masih latihan. Belum menjadi mufassir beneran. Ya. Belum alim, tetapi masih berbekal saja. Itu pun masih ada yang kalau baca kitab kuning, pusing rasanya. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin karena waktunya habis, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Nanti mungkin ini gara-gara saya 10 atau 15 menit tadi harus sholat ya. Karena betul teman-teman sangat tidak enak hidup di kampung. Saya dianggapnya dosen IKI sholatnya nggak jamaah. Dirasanya orang. Kalau di kota kan ya kita mendahulukan kuliah ya, karena kuliah juga wajib kan belajar. Jamaah kan sunnah muakkad gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Mungkin bisa ditutup saja oleh kelompok 10. Kalau saya yakin masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di grup ya. Dan seperti biasa akan saya kasih tugas agar teman-teman semua membaca kembali PPT mahasiswanya, tentu saja terkait dengan 6 langkah tadi, 4 atau 5 pertanyaan, dan silakan cepat-cepat dikerjakan tugasnya biar nanti di akhir nggak numpuk. Karena tugas itu adalah UAS itu sendiri. Tugas itu pengganti UAS. Silakan saya kembalikan ke kelompok 10 untuk menutup perkuliahan ini.